AMG. Teteng gitu ya. AMG. Nah, lebih keren pakai bahasa Inggris, ya kan? 3 kata ini nih sangat mengerikan kalau didengar oleh pecinta Mercedes-Benz. Tapi pada tahu gak sih asal usulnya AMG ini? Kali ini Bikimotif akan membahas AMG. AMG didirikan pada tahun 1967 dengan nama yang cukup panjang. Namanya adalah AMG Motorenbau und Entwicklung Gesellschaft MBH. MBH itu kayak PT kalau nggak salah. AMG didirikan oleh 2 orang, yaitu Hans Werner Aufrecht dan satu lagi bernama Erhard Melcher. Ya. Nah itu tuh jadi inisial mereka tuh, AMG gitu kan. Aufrecht, Melcher, dan G. G-nya itu dari Grosspark, yaitu kota kelahirannya Aufrecht. Hans Werner Aufrecht. Cie, apa? Jadi awalnya Aufrecht dan Melcher ini adalah insinyur di Mercedes-Benz. Mereka yang bikin tim-tim balap. Tapi kemudian Mercedes-Benz menutup divisi balap mereka karena kejadian tragedi Le Mans tahun 1955. Ngomongin Le Mans, kita udah bikin videonya loh, ada di sini videonya. Ya. Jadi departemen balapnya ditutup, mereka dapat orderan nih dari temen, bro bikinin gua Mercy balap. Mercy 300 SE, waduh lo kalau lihat Mercy Batman tuh. Itu dan kencang banget dan akhirnya dia juara. Jadi mereka memutuskan tuh, gimana kalau kita bikin ini aja lah, perusahaan baru, kita fokus di balap. Dan menurut saja pada tahun 1971, AMG membuat kejutan, mereka bikin mobil balap. Tapi bukan dari mobil sport 2 pintu, kagak, sedan gede, S-Class, 300 sel. Itu L tuh long wheelbase gitu. Udah panjang bikinnya yang long wheelbase pula, kan nyebelin gitu. Itu dijuluki Red Pig, karena gede, dicatnya merah. Kalau kecil, Red N. Nah, itu mereka pakai mesin yang bertenaga. Mesin V8 asli 6.300 cc di bore up jadi 6.800 cc. Sebenarnya banyak yang berpikir, nggak mungkin lah mobil kayak gini menang. Orang udah aus kan, aus bensin, bannya juga spin mulu tuh, tenaganya saking gedenya. Tapi mereka berhasil memenangkan Spa 24 jam tahun 1971. Dari sinilah legenda AMG dimulai. Mereka sempat terjun di dunia balap, tapi kemudian si Aufrecht menemukan cara buat dapetin duit. Dari mana? Yaitu dari mobil jalan raya. Jadi mereka mulai bikin parts-parts dan udah mulai ada demand untuk bikin mobil kenceng. Ini mirip ya ceritanya Alpina yang kita juga pernah udah buat videonya di sini nih. Ya. Jadi mulai tahun 1976 mereka mulai fokus ke mobil jalan raya aja. Puncaknya nih di era 80-an, yoi dong. The Wolf of Wall Street, kalau pernah nonton yang kayak gitu-gitulah, pesta-pesta gila-gilaan. Dan salah satu karya mereka adalah The Hammer. Keluar dari tahun 1984. Apa itu sih Hammer? Dia itulah modifikasi dari Mercy Boxer. Jadi untuk The Hammer ini mereka membangun mesin sendiri. Basisnya V8 Mercedes, cuma kepala silindernya dong didesain ulang. 32 katup, bayangin lo setir katupnya berapa lama. Tenaganya bisa mencapai 560 horsepower. Dan akhirnya The Hammer ini menjadi sedan produksi tercepat di dunia. Tapi AMG sendiri tetap cinta balap lah. Mereka kemudian turun bersama Mercedes mengembangkan 190e Cosworth gitu. Udah nyebelin ya, udah dikembangin Cosworth masih dituning lagi. Dan akhirnya cukup sukses di DTM hingga akhirnya Mercedes memutuskan, oke, kita kerjasama yang lebih dalam lagi. Jadi ini udah tunangan ya kalau orang kawin. Jadi mulai dari tahun 1990 Mercedes mulai menawarkan tuning kit AMG yang masih dapat garansi. Nggak tanggung-tanggung loh, tenaganya bisa naik hingga 360 horsepower. Karena si Mercedesnya puas, maka tahun 1993 Mercedes memulai kerjasama dengan AMG supaya AMG menjadi tunernya mereka. Hanya produksi Mercy aja nih. Produk pertama dari kerjasama Mercedes dan AMG ini adalah C36 AMG. Dia pakai mesin V6, tenaga 276 horsepower, 0 ke 1-nya cukup 7 detikan saja. Jadi kencang banget nih. Akhirnya Mercedes-Benz puas dan pada tahun 1999
Mercedes menaikkan sahamnya di AMG menjadi 51%, alias pemiliknya AMG dong. Dan akhirnya berlanjut pada tahun 2005, di mana akhirnya seluruh saham AMG dimiliki oleh Mercedes, menjadikan AMG sebagai divisi performa in-house milik Mercedes-Benz. Di sini mereka mulai mengembangkan lini-lini mesin yang mengerikan nih. Dan sesuai dengan tradisi mereka dari yang pertama, setiap mesin AMG itu dibuat oleh satu orang gitu. Jadi lu mesti tanda tangannya gitu. Jadi kalau mesinnya salah gitu, lu ketemu nih orangnya nih. Kayaknya yang bikin mesin AMG nggak boleh punya Instagram deh, atau nggak di teror. Mas, ini mesin saya rusak mas, gitu. Ini bapak ngisinya apa? Ya isinya Pertalite. Nah, kan nggak bener ya gitu. Awalnya ada seri V8 6200cc dengan turbo, tapi kemudian di downsize menjadi 5500. Dan yang paling ultimate, seri V12 6000cc. Nggak hanya mesin-mesin gede nih, sekarang juga AMG punya lini mesin-mesin yang kecil tapi bertenaga, seperti di A45 AMG dan CLA 45 AMG. Misalnya 2000cc tapi tenaganya ngeri, kayak 300 horsepower gitu, front wheel drive, nabrak-nabrak dah itu. Dan yang terbaru adalah AMG mengumumkan mereka akan membuat hypercar pertama mereka, yaitu AMG One gitu. Kenapa namanya CG? Itu karena mereka pakai mesinnya F1. Beneran, gue nggak salah ngomong. Jadi beneran mesin F1 1600cc dibuat ke jalan raya. Mungkin karena itu, jadi mobilnya hingga sekarang belum selesai-selesai. Ya kan mau mesin F1 gitu loh, dipakai di jalan raya. Aduh, gimana kalau dibawa ke Jakarta? Meleduk. Wow. Kemudian AMG bahkan membuat varian-varian kencang dari mobil-mobil yang nggak biasa. Ada seperti SUV, GL Class, G Class, dan bahkan ada MPV tuh kayak R Class. Tapi itu nggak laku. Perkembangan selanjutnya buat AMG adalah cukup signifikan, yaitu pada tahun 2011 mereka membuat mobil dari nol tanpa bantuan Mercedes-Benz. Hasilnya adalah SLS AMG yang kalau kalian pasti pada ingat kita pernah bahas juga di Wiki Motif. Linknya ada di sini. Nanti pada akhir tahun moga-moga lebih dikit-dikit gua ngomong, linknya ada di sini. Saja model dari nol yang dikembangkan oleh AMG adalah AMG GT. Ini adalah tanda kutip penerusnya SLS AMG yang lebih kecil, lebih murah, mesin V8. SLS sudah V8 deh, jadi yaudah. Dan kemudian model original AMG yang ketiga, yaitu AMG GT4. Jadi versi 4 pintu dari AMG GT, katanya. Selain itu, AMG juga mengeluarkan varian yang lebih kenceng lagi. Jadi bayangin loh, ini mobil yang lebih kenceng, kemudian lebih kenceng lagi, namanya Black Series. Yang ironisnya, kalau lihat foto-fotonya kebanyakan warnanya nggak hitam loh, ya apa sih, hero colornya nggak hitam, kan nyebelin gitu kan. Ya seri pertama ada SLK 55 AMG Black Series, kemudian ada SL65 AMG Black Series, kemudian SLS AMG Black Series, kemudian juga ada C63 AMG Black Series, dan yang terbaru AMG GT Black Series. Seperti tadi gue sampaikan ya, AMG itu awalnya itu dari balap, dan begitu mereka masuk keluarga Mercedes-Benz, mereka tetap balap. Contohnya di ajang DTM tahun 2000-an kita lihat tuh CLK yang segala macam itu buatan AMG. Kemudian sekarang ada mobil GT3 dan GT4, dimulai dari SLS AMG GT3 yang pernah di-mention juga di video SLS AMG, kemudian sekarang ada AMG GT3 dan AMG GT4. Dan seperti kita tahu, Mercedes-Benz terjun di Formula One dan Formula E itu menggunakan embel-embel AMG juga. Ada satu lagi nih yang mungkin bukan motorsport tapi cukup nyambung. Kalau kalian pernah sadari, sejak 1996 ketika F1 mengumumkan safety car pertama mereka, itu semuanya Mercedes-Benz. Dari seri C36 hingga yang terbaru ada AMG GT. Nah kalau ngomongin AMG nih, mungkin pernah ada yang tanya, "Bah, saya lihat tuh Mitsubishi Galant AMG. Beneran ada nggak sih Mbah?" Nah, ini memang beneran ada. Jadi ketika AMG belum dibeli Mercedes-Benz, mereka dapat tawaran dari Jepang untuk bikin ya versi limited edition dari Mitsubishi, yaitu Galant dan Debonair. Nah, AMG juga bekerja sama dengan beberapa pabrikan lain. Contohnya, mereka mensuplai mesin ke Pagani, dan hingga kini semua Pagani pakai mesin Mercedes-Benz. Itu juga karena Horacio Pagani dibantu oleh Juan Manuel Fangio yang kita pernah jelasin di video Pagani. Di sini lagi nih, wah dalam satu video ada 3 link. Moga-moga pada nonton semua.
Dan yang terbaru, AMG bekerjasama dengan Aston Martin untuk menyediakan mesin V8 4000cc yang digunakan di MG GT untuk seri DB11 dan Vantage mereka. Lalu bagaimana dengan AMG di Indonesia? AMG pertama yang mendarat di Indonesia adalah C36 AMG. Dan hebatnya itu bukan dijual sama pabrikan, tetapi karena ada acara konferensi tingkat tinggi. Hah? Konferensi tingkat tinggi? Iya betul. Jadi zaman dulu mobil CBU itu dilarang, sehingga satu-satunya cara untuk mendapatkan mobil impor ya ada pengadaan seperti ini. Dan entah mengapa KTT APEC membutuhkan C36 AMG. Dan pada akhirnya mereka dijual ke mobil sipil. Tapi AMG benar-benar datang baru resmi pada 2000-an pertengahan. Kalinya datang mereka langsung ngebawa model-model kayak C63 AMG, kemudian ada SL63 AMG dan CL63. Hingga kini AMG masih dijual resmi dan bahkan ada dealer khusus untuk AMG di Indonesia. Nah itu dia sejarah dari AMG, in-house tuning Mercedes-Benz. Kalau ditanya, Mbah suka yang mana sih? Sukanya sama Red Pig, itu keren banget sih. Saya bukan big fans Mercedes, tapi kalau melihat Mercy kebo, cakepan, dan ini ada versi kencangnya lagi. Terima kasih banyak sudah menonton Wikimotif. Ingat jika ada saran, kritik, ide, fan art, fanfic bisa langsung ditulis di bawah. Dan sampai bertemu di Wikimotif selanjutnya.